Halo semuanya, selamat malam. Kebetulan di sini sedang malam. Saya Mikael dan Fadgam dari kelas IF3B dengan nomor NIM 2206601211198. Saya dari Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang rekayasa perangkat lunak, yaitu dengan topik pembicaraan requirement engineering dan juga metode pengembangan software. PowerPoint ini atau presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek ujian tengah semester dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh dosen Yayan Cahya, sarjana komputer dan magister komputer. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian requirement engineering. Yang kedua, tahapan requirement engineering dan studi kasusnya juga. Yang ketiga, metode pengembangan software. Lalu yang keempat, metode pengembangan software dan juga studi kasusnya. Di poin pertama, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian requirement engineering. Requirement engineering atau juga biasa disebut requirement analysis atau biasa juga disingkat sebagai RE merupakan suatu cara untuk menentukan kebutuhan user yang kemudian bisa digunakan sebagai input dalam proses analisis desain sebuah produk. Requirement atau kebutuhan yang dihasilkan dari kegiatan ini haruslah bisa dihitung atau quantifiable serta detail dan juga relevan. Pada poin yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan requirement engineering dan juga contoh studi kasusnya, ya kawan-kawan. Tahapan requirement engineering dibagi menjadi 4 poin penting, yaitu yang pertama ada elicitation, yang kedua ada specification, yang ketiga ada validation and verification, dan yang keempat ada management. Requirement engineering atau RE adalah proses yang krusial dalam pengembangan perangkat lunak. Misal, kita ingin mengembangkan sistem manajemen perpustakaan, bisa perpustakaan daerah, sekolah atau manapun. Ini hanya sebagai contohnya saja sebagai studi kasus. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu poin elicitation. Di poin ini terdapat visi dan tujuan. Jadi sebagai tim kita berkomunikasi dengan pihak perpustakaan untuk memahami kebutuhan dasar sistem. Lalu pengumpulan kebutuhan, tim akan berwawancara dengan pustakawan, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya, analisis kebutuhan, tim juga akan mengidentifikasi kebutuhan fungsional apa yang sistem lakukan dan non-fungsional seperti kualitas sistem dan seperti kinerja, keamanan, dan usabilitas. Lalu pada tahapan kedua, kita akan melakukan specification. Di poin ini atau tahapan ini ada dokumen kebutuhan. Apa itu dokumen kebutuhan? Tim mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk dokumen formal yang mencakup deskripsi fungsionalitas dan skenario penggunaan. Lalu ada model kebutuhan. Tim akan menggunakan diagram use case sebagai pembantu untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan juga sistem. Di tahap selanjutnya ada validation dan verification. Validation atau validasi yaitu memastikan kebutuhan sesuai dengan keinginan pengguna dan tujuan bisnis. Selanjutnya ada verification atau verifikasi,
Ini merupakan pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi dokumen kebutuhan. Yang terakhir ada manajemen. Di manajemen ini ada perubahan kebutuhan, yaitu tim akan mengelola perubahan kebutuhan selama siklus pengembangan softwarenya. Lalu ada pelacakan kebutuhan, memastikan kebutuhan terpenuhi selama pengembangan dan juga pengujiannya. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari contoh studi kasus tadi, yaitu proses RE atau Requirement Engineering memastikan bahwa kebutuhan sistem dipahami dengan baik dan menjadi dasar untuk perancangan perangkat lunak yang akurat. Dengan analisis yang tepat, kita dapat menghindari membangun solusi yang elegan, tetapi tidak sesuai dengan masalah yang sebenarnya. Di poin yang ketiga, ada metode pengembangan software. Apa itu metode pengembangan software? Metode pengembangan software adalah metode merancang dan meningkatkan fungsi suatu program atau sistem agar semakin mudah digunakan oleh penggunanya. Dengan pemilihan metode pengembangan yang tepat, proyek yang dikerjakan akan tercapai dengan baik. Berikut beberapa metode yang populer atau sering digunakan. Ada 3 metode pengembangan software yang akan saya sajikan di sini atau tampilkan. Yang pertama ada prototype, yang kedua ada agile, yang ketiga ada waterfall atau air terjun. Pada metode prototype ini, saya akan menjelaskan apa itu metode prototype. Metode prototype adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana pengembangan menciptakan model awal atau prototype dari aplikasi atau sistem yang akan dibangun. Contoh kasus penerapannya ada pada pengembangan aplikasi mobile. Misalnya, tim membangun prototipe kasar dengan fitur utama seperti daftar tugas, penugasan, dan juga notifikasi. Prototipe ini digunakan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback awal dari pengguna tentang konsep dasar produk. Setelah itu, mereka mengembangkan prototipe lengkap dengan antarmuka yang lebih rapi dan fitur-fitur yang lebih lengkap juga. Lalu selanjutnya ada metode yang kedua yaitu metode agile. Apa itu metode agile? Metode agile adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi, adaptasi terhadap perubahan, dan pengembangan iteratif. Jadi metode agile ini lebih fleksibel kemanapun. Contoh kasus penerapannya yaitu pada desain antarmuka pengguna atau UI atau UX. Misalnya, jika seorang desainer UI atau UX ingin mengembangkan antarmuka untuk platform e-commerce misalnya, dengan metode agile, dia berkolaborasi dengan tim pengembang dan menghasilkan iterasi antarmuka yang terus diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Lalu yang terakhir ada waterfall. Apa itu metode waterfall? Kenapa disebut juga waterfall atau air terjun? Metode waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara berurutan dan linear. Nah, itu kenapa penyebab metode ini disebut sebagai metode waterfall, karena berurutan seperti air terjun dari atas ke bawah gitu. Jadi secara berurutan. Contoh kasus penerapannya pada sistem informasi perpustakaan misalnya. Tim pengembang ingin membangun sistem nih, manajemen perpustakaan. Tahap apa sih yang harus dilakukan di waterfall? Tahapan waterfall yang diurutkannya ada di bawah ini yang sudah ditampilkan. Yang pertama kita melewati requirement, yang kedua design, lalu implementation, lalu integration and testing, kemudian terakhir di bawah ada operation and maintenance. Mungkin sekian materi dari saya.
Saya harap dapat dimengerti oleh pemirsa yang menonton jika ada. Saya tutup dengan ucapan terima kasih, thank you. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, banyak banget. Kelebihannya ya ada mungkin. Bye bye, dadah.